Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di KPI berulang tahun yang ke-56. Mari kita sampaikan selamat ulang tahun untuk GKPI. Kita sama-sama mengatakan selamat ulang tahun GKPI. Untuk menyambut ulang tahun tersebut, jemaat kami bangkit berdiri. Kita nyanyikan Mars GKPI. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, baik yang berada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Terkhusus bagi saudara-saudari yang mungkin baru kali ini beribadah bersama jemaat GKPI Cipayung, kami sampaikan selamat datang. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa hormat dan sukacita
Tuhan Maha Pengasih yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga saat ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau yang Maha Kasih, yang telah mempersatukan kami bersekutu dalam jemaat-Mu yang kudus hari ini. Berkati dan kuduskanlah persekutuan kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami orang berdosa yang malam ini datang ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menyesali dan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Betapa sering kami menyakiti hati-Mu dan membangkitkan murka kepada kami. Begitu banyak pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya oleh darah Yesus
terambil dari Kisah Para Rasul 19, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian. Saya akan memulai untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jambu Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terima
saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kepada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita membaca warta poin-poin yang menjadi penekanan untuk kita pada hari ini. Yang pertama adalah persembahan akan kita lakukan pengumpulan ke depan sebagai persembahan untuk pertapakan gereja kita sesuai dengan keputusan sidang umum jemaat bahwa setiap minggu terakhir setiap bulan kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk kebutuhan pertapakan gereja. Poin yang kedua adalah Baktihud GKPI. Baktihud GKPI telah kita terima dari kantor Sinode di Pematang Siantar dan telah diberikan atau dibagikan kepada anggota jemaat kita. Bagi anggota jemaat yang belum memperoleh, agar diminta nanti dari kami dan diserahkan minggu depan. Yang ketiga untuk penekanan adalah tentang periodisasi. Seperti yang kita telah ketahui bahwa periodisasi pimpinan Sinode GKPI akan dilaksanakan dalam tahun ini dan kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Namun sebelum pimpinan Sinode berakhir, maka setiap pimpinan ataupun pengurus harian jemaat atau majelis jemaat atau resor harus melakukan periodisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, jemaat kita telah membentuk panitia periodisasi dan kita akan segera melakukan pemilihan majelis dan PAD direncanakan pada minggu akhir bulan September. Oleh karena itu, panitia telah memulai kegiatan ini dan rencana besok panitia akan mengirimkan Google pemilihan untuk balon, akan dikirimkan melalui grup WA GKPI Jemaat Khusus Kepayo. Mari kita isi bersama-sama supaya pekerjaan dari panitia boleh lebih lancar dan kita patut untuk membantu mereka untuk melengkapi segala data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kami juga mengundang ketua panitia periodisasi untuk mensosialisasikan rencana yang akan dilakukan 1 minggu ke depan supaya anggota jemaat boleh mengetahui dan melakukan apa yang akan mereka lakukan dalam 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, tempat dan waktu kami sediakan untuk ketua
Ketua Panitia Periodisasi. Silakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik jemaat yang beribadah di rumah. Kami dari Panitia Periodisasi hanya mau menekankan bahwa mulai minggu depan tanggal 31 September sampai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 4 September kita akan melakukan penjaringan bakal calon. Jadi mulai besok kami akan mengirimkan Google Form yang akan dikirimkan melalui WA Group GKPI, dan diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengisi Google Form yang kami kirimkan. Jadi nanti teknisnya di hari pertama besok kita akan memilih bakal calon untuk sekretaris jemaat sama bendahara jemaat. Kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berturut-turut nanti akan memilih ketua seksi. Kemudian di minggu berikutnya setelah nanti bakal calon sudah kita verifikasi, minggu berikutnya kita akan melakukan penjaringan calon majelis. Sama nanti teknisnya, mungkin nanti di hari pertama sekretaris sama bendahara jemaat, kemudian di hari-hari berikutnya ketua seksi. Kemudian nanti rencananya sidang umum jemaat akan kita adakan hari Minggu tanggal 27 September 2020 di gereja kita ini. Dan nanti bagi Bapak Ibu jemaat yang beribadah di rumah nanti sama jenisnya kita juga akan melakukan secara daring juga. Baik, kemudian untuk memperlancar proses ini kami juga meminta bantuan dan partisipasi dari Bapak Ibu jemaat untuk mengisi form yang telah di-share melalui agro kita, yang di-share Bapak Amang Sekretaris Jemaat. Nanti dari form yang telah diisi itu nanti kami akan membuat list daftar pemilih tetap. Jadi kita tahu nanti berapa orang jemaat kita yang layak untuk memberikan suara. Jadi nanti agar sesuai nanti jumlah pemilih dan jumlah suara yang diberikan nanti untuk pemilihan majelis nanti. Kemudian baik, saya rasa itu aja penekanan dari kami Panitia Periodisasi. Kami harapkan bantuan dan partisipasi dari Bapak Ibu jemaat supaya pelaksanaan pemilihan majelis kita di gereja kita ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk mempertegas kembali kepada anggota jemaat yang belum mengirimkan datanya, kami mohon dengan sangat supaya dapat dikirimkan segera, karena hingga pada saat ini yang telah mengembalikan formulir tersebut mengirimkan datanya baru sebanyak 28 kakak. Jadi masih ada sekitar 40% lagi yang belum kembali, yang belum dikirimkan. Oleh karena itu kami mohon paling lambat nanti malam atau besok pagi boleh dikirimkan form tersebut, sehingga lengkap data untuk kita serahkan kepada Panitia Periodisasi. Demikian sekilas warta untuk kita pada minggu hari ini. Kiranya semua program dan rencana yang kita lakukan diberkati Tuhan dan kita boleh memperoleh sukacita di dalam Dia. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengangkat pujian melalui Jemaat 250A, Allahmu benteng yang hidup.
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pagi hari ini adalah yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita membacakannya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan di bawah terang perikop, bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu seluruhnya jemaat Tuhan, karena ini juga adalah hari peringatan akan ulang tahun GKPI yang ke-56, maka saya mengucapkan untuk kita semuanya sekarang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun untuk GKPI. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat ulang tahun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita disapa dalam firman Tuhan yang hari ini menekankan tentang bagaimana agar kita bertahan dan tidak hidup di dalam okultisme. Kalau kita buka di tertib acara kita, tema kita yaitu menang atas kuasa kegelapan dalam kurung okultisme. Ya, okult ya, berasal dari kata okult, yaitu artinya kepercayaan kepada berhala, kegelapan dan yang lain-lain yang berbau hal-hal yang sudah kita boleh ketahui lah, ya. Nah, di dalam perikop ini sebenarnya Tuhan mewanti-wanti, mengingatkan bagaimana agar bangsa itu yang sudah mengenal Allah, hati-hati, kamu akan masuk ke suatu tempat yang penduduknya itu tidak percaya kepada Allah. Karena pengaruh lingkungan hidup bisa menggoyangkan
dan hidup dengan barbar. Apa tidak barbar? Coba kita baca di ayat 10 itu. Coba Amang ingat satu orang. Silakan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi peteduh, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Iya. Jangan seorang pun didapati mempersembahkan anaknya, baik laki-laki, baik perempuan, menjadi persembahan, supaya dipersembahkan, dimasukkan ke dalam api. Berarti kan dibunuh, ya, dibakar hidup-hidup. Ada ya orang tua yang setega itu ya. Itulah mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka masih percaya bahwa ada dewa kesuburan. Karena pada waktu itu kan masih masyarakat agraria. Jadi supaya bisa panen hasilnya bagus, maka dipersembahkanlah anaknya supaya kalau panennya misalnya kemarin-kemarin rusak atau bagaimana, supaya seperti ya memohon begitu ya, mamele ya, diberikanlah anaknya, dipersembahkan. Jadi diayun-ayun dulu anaknya begini beberapa kali, kemudian dijatuhkanlah ke dalam api. Luar biasa barbar. Keji, kata Tuhan itu kekejian. Ya, karena mereka mau mempersembahkan itu kepada dewa kesuburan atau Molok itu namanya. Mereka sebutkan. Itu mereka lakukan demi mencari keuntungan materi, dipersembahkan anaknya. Luar biasa keji. Dan Tuhan ingatkan, jangan. Kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu khotbah, memang beda kan? Beda harusnya hidup orang yang mengenal Tuhan dan yang belum. Itu zaman Israel, zaman sudah pernah saya khotbahkan, zaman belum hidup dalam peradaban yang maju. Bangsa Israel bahkan sudah diajarkan untuk punya nilai-nilai hidup, yaitu apa? Amangina masih ingat nggak? Contohnya memperlakukan budak, ya kan? Beberapa minggu lalu, bahkan bagaimana hidup tenggang rasa dengan seorang budak, itu pun diajar. Punya nilai-nilai, ya. Cukuplah 6 tahun. Tahun selanjutnya bebaskanlah dia. Tapi kalau dia masih mau mengabdi samamu, tindihlah telinganya, ya. Artinya mungkin dikasih ini cap begitu ya. Ini adalah budak dari keluarga ini, misalnya seperti itu. Tapi perlakukan, bahkan disuruh apa? Masih ingat amanah? Kalau dia dimerdekakan sekaligus dipajak, diperlengkapi, dikaryakan. Itulah luar biasanya nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi memang sudah jauh berbeda. Tetapi bangsa yang akan ditemui itu gak mengerti nilai-nilai hidup. Gak ada etikanya dalam kehidupan mereka. Mereka gak punya nilai moral, ya, gak ada nilai etis, semuanya barbar saja, sampai anaknya pun diberikan. Itulah bangsa yang akan menjadi temanmu berdampingan hidup. Di lingkungan itu kau akan aku letakkan, kan kira-kira begitu. Hati-hati. Jadi Tuhan sudah peringatkan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Kita ini kan tidak semua di Indonesia ini adalah Kristen kan? Malah kita minoritas. Dan kita percaya nggak? Barangkali apa yang ada di dalam diri kita sekarang, nilai-nilai hidup kita, coba selidiki. Entah-entah ada juga pengaruh dari luar. Ya, coba lihat anak-anak kita. Ada nggak nilai-nilai mereka yang sepertinya bukan nilai-nilai kekristenan? Terpengaruh. Ya kan? Kitalah yang bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kita dipengaruhi, ya? Saya pikir begini, kalau televisi misalnya, ya kan? Ada film begitu. Nah kemudian
tentang orang mati saja. Mungkin pengaruh dari luar, pengaruh tontonan mengajarkan bahwa orang yang hidup rohnya bisa gentayangan dan mengganggu manusia. Ya, kalau kita tonton misalnya tontonan-tontonan, bisa jadi kita pun terpengaruh dan berpikir mungkin kita udah Kristen lama, tapi kita nggak bisa mengimani itu sungguh-sungguh karena pengaruh bahwa seolah-olah memang ada kuasa-kuasa dari orang yang mati. Bisa jadi. Padahal sudah jelas di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan, jangan ada hubungan di hal nama mulu doh, nama teh. Hubungan kita dengan mereka hanya sebatas apa? Ingat nggak namanya Pengkhotbah 9 itu? Kenangan, nggak lebih. Hanya sebatas kenangan. Ya jangan dilupakan juga gitu. Kalau kita mau ziarah silahkan ziarah. Karena memang kita nggak bertemu lagi kan, tapi kita punya kenangan, kerinduan, penghormatan. Tapi kita tahu bahwa dia sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kita, gitu. Tapi kalau karena pengaruh lingkungan, baik televisi, baik pengaruh budaya orang lain, baik pengajaran orang lain, bisa kita jadi ragu. Sama seperti contoh dosen saya dulu waktu dia pendeta. Jadi dia baru menguburkan orang yang meninggal. Begitu. Biasanya kan pulang dari kuburan diajak kembali ke rumah yang berduka ini kan? Nah begitu. Tiba-tiba ada masyarakat yang anggota keluarga laki siar-siaran, kesurupan, ya. Terus dibilanglah, obung itu. Ada orang nama menah cirohana naking diulawan di mana apa begitu ya? Kayak mana itu amang pendeta? Udah siar-siaran. Nyata ya? Amang ini pernah lihat orang kerasukan? Saya pernah lihat sekali 10 lagi. Sekali 10 orang kerasukan. Itu hidup. Jalan bagaimana lah saya memberikan mereka pengertian. Kadang-kadang harus bijak-bijak ya. Dia bilang begini. Karena orang yang siar-siaran itu kan tersiksa. Terus bapak pendeta itu tanya, saleleng ningolu ni opung naon burjudo nasida. Gak mungkin dibilang gak burjudo, amang inang? Tak mungkin kan? Burjudo ya lagi. Hidup. Dan mungkin opung munai. Dan mungkin dirusakkannya, disakitinya pakopunya itu. Gak mungkin. Karena dia pernah bilang baik. Begitulah caranya kadang untuk menyesal manusia. Seperti malaikat terang pun iblis bisa kan? Kata Paulus, iblis itu bisa menyerupai apapun. Kenapa kita heran? Begitu. Nah, begitulah. Berarti masih lebih kuat pengaruh apa? Kepercayaan mistis, duniawi, atau mitos-mitos yang lain misalnya. Ya, masih kita barangkali hidup di dalam mitos-mitos yang sama sekali tidak berhubungan dengan ajaran kekristenan. Ayo kita selidiki. Misalnya contoh juga amanah ya, hal yang sederhana coba. 3 hari mau doa udah bobi. Misalnya cerita tadi waktu halak, nah baru mau cemolu atau apa begitu. Cerita dia datang ke rumah teman atau apa. Dia ceritakan kalau ada yang meninggal dengan nasihat atau bagaimana lah begitu cerita kematian ini. Pasti ada kata apa mengenai kalimat. Oh berarti di sini nggak pernah cerita begitu bagus. Tapi tahu nggak kan? Satabi, nah, Satabi sang bijabon, kan? Kalau mau cerita orang meninggal. Kenapa? Kok begitu? Emang kalau nggak dibilang itu jadi yang punya rumah langsung meninggal begitu? Itu juga harus kita kritisi. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan unsur kekristenan. Kita kan percaya kematian
Jadi kadang kita nggak teguh dengan iman kita sendiri. Pengaruh ya, ada pengaruh lingkungan dan hati-hati ya. Jangan-jangan pengaruh itu membuat iman kepercayaan kita sesungguhnya nggak kuat, nggak mengakar. Kita jadi bingung. Nah, ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan, mau hidup di sana, mau cari hidup di sana, diingatkan. Hiduplah engkau jauh dari seperti kehidupan mereka, kekejian mereka. Jangan sama. Nah, sekarang saya tanya lagi sama Nina. Kalau kita, ya, bagaimanakah ketika kita mau memberangkatkan anak kita merantau, misalnya, atau waktu kita diberangkatkan orang tua kita, karena di Jakarta ini jelas pada umumnya adalah perantau. Apakah yang ditanamkan orang tua kita kepada kita saat kita merantau? Dan apakah yang kita tanamkan kepada anak kita ketika mereka mau mencari pekerjaan atau mulai kuliah misalnya jauh kota dari kita? Sayangnya, saya pernah mendengar cerita dari raposo guru saya dulu, ya. Kalau ini kan Tuhan memberangkatkan mereka mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan dia bilang jangan hidup seperti hidup mereka. Ini kebalikan. Makanya kalau Bapak Ibu baca khotbah tertulis, saya bikin di situ bahwa apa? Bahwa kadang pengaruh untuk masih percaya pada dunia seperti itu, bahkan lahir dari orang Kristen sendiri, bahkan dari orang tua sendiri. Ini ironis. Karena saya pernah, naposo saya dulu cerita begitu. Dia mau mengarah ke Jakarta, ya, waktu di Batam ya. Dia bilang, Pinang gimana ya, saya mau melepaskan lah. Sebelum saya berangkat ke Jakarta dulu, sebenarnya bapak saya ajak saya ke dukun. Udah tuh, ngapain saya bilang? Supaya ada penjaga badan. Karena Jakarta, ibu kota, lebih kejam dari ibu tiri. Padahal gak juga yang mengenai. Cuman biaya hidupnya yang kejam ya kan. Tapi kalau itunya udah gak lagi ya. Nah, itu dia katakan. Karena Jakarta, takut orang tua saya. Jadi sebelum berangkat, itu nanti memehon gitu. Bukan hatani Tuhani. Jadi dia mau melepas itu. Dia sebenarnya gak nyaman dengan itu. Ya saya bilang ya kita doakan, kita lepaskan. Karena juga kamu kan gak mau itu. Cuman karena anak diajak orang tuanya, kadang mau gak mau kan. Walau kadang ditolak oleh imannya. Tapi siapa yang memperkenalkan itu? Ironisnya orang tua Kristen sendiri memperkenalkan itu kepada anaknya. Atau ada juga ya, saya ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman saja. Ya, ada seorang ibu cerita bahwa dia oleh temannya satu persekutuan, satu gereja, maaf kata dia, karena belum marianakon, toma dibawa tuh nangalo dengan ramuan-ramuan apa begitu. Jadi temannya satu gereja yang mengajak. Nah ini, jadi tidak selalu harus pengaruh itu dari keluarga Kristen dan dari orang Kristen sendiri pun kadang pengaruh buruk karena ya kita nggak tahu, bisa saja beribadah, bisa saja gereja, bisa saja KTP Kristen, tapi
sukses. Kalau kita bukan begitu, bergaullah dengan orang yang perkataannya, yang cara pandangnya itu adalah selalu untuk memberikan pengaruh positif, membangun semangat, membangun harapan. Jadi kalau kita suka ngobrol dengan orang yang apa-apa semuanya adalah seperti gak ada lagi jalan keluar, gak ada Tuhan, gak ada harapan, hati-hati. Takutnya entar terpengaruh. Ya, ini kan firman ini juga tentang pengaruh ya. Kalau kita bisa tarik perikop ini juga tentang bagaimana pengaruh. Ya. Jangan-jangan kehadiran kita itu mempengaruhi dengan nada yang negatif. Karena kita sebenarnya tanpa kita sadari hanya rajin beribadah, tapi belum tentu benar-benar memahami apa tuntutan Tuhan. Ya, kalau dalam Yeremia atau Yesaya dikatakan lidah seorang murid adalah lidah yang dipakai untuk memberikan penghiburan dan pengharapan kepada orang lain. Jadi kehadiran kita harus selalu menghadirkan semangat, pengharapan kepada orang lain. Ya, berilah pengaruh-pengaruh yang baik kepada orang lain. Itulah tanda buah iman. Karena kan iman, bolak-balik sering saya katakan, orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah kenal putus asa. Walaupun hidupnya memang belum stabil, tapi dia tetap menunjukkan semangat. Itu kan buah iman sebenarnya. Ada pengharapan, selalu ada pengharapan. Beda dengan orang Jepang kadang-kadang ya, sedikit-sedikit gampang harakiri, bunuh diri. Kenapa? Ya, dia tidak memiliki pengharapan akan Tuhan, tidak memiliki pengharapan akan kehidupan selanjutnya. Yang dia tahu hidup saat ini sepertinya gagal, udah bunuh diri aja, selesai. Kita kan tidak, ya. Malah dalam jatuh kita itulah kita mencari Tuhan. Nah begitu. Jadi pengaruh ya, ini sebenarnya juga Tuhan sedang memperingatkan, hati-hati. Pengaruh buruk, lingkungan yang buruk bisa mempengaruhi apors yang buruk. Coba kita buka 2 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Silakan siapapun, maunya jangan lagi dari kalangan pelayan lah, ayo jemaat. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kadang begini juga ya. Kadang ada orang bilang dia milih-milih teman gitu ya. Mungkin ini nadanya adalah dia milih-milih teman. Kalau temannya itu kaya, kalau temannya itu berkelas, itu yang nggak boleh. Tapi kadang dalam kita memang harus pilih-pilih. Ya. Daripada kita ikut pengaruh yang jelek, kita harus memilih isi rumah kita. Tapi bukan artinya kemudian kita menjengkali orang lain, bukan. Ya. Yesus pun berteman kok dengan orang-orang pendosa, tapi karena Yesus sudah kuat. Jadi kehadirannya untuk memberikan pencerahan. Tapi kalau kita pun masih lemah, jauhkanlah diri dari pergaulan yang buruk, karena itu akan merusak kebaikan kita. Ya. Kita misalnya bergaul dengan teman yang apa-apa ngomongnya marah, apa-apa ngomongnya ini, gitu. Hati-hati, ya kan? Dihindari. Kalau saya bilang dihindari, kenapa? Yesus pun menghindari kok. Tuhan Yesus itu beberapa kali dalam Alkitab dikatakan dia menghindari orang Farisi. Dia kan apa? Dia hindari. Kalau beri dampak yang negatif, jangan. Makanya kita bergaullah ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Bergaullah dengan orang yang memang
suka mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan orang yang memberi pengaruh positif, supaya kita hidup di situ dan menjadi menghidupi persekutuan itu dengan baik. Tapi hati-hati juga, kadang persekutuan juga bisa memberikan pengaruh negatif kalau orang-orangnya juga adalah orang-orang bermasalah. Itu juga kita harus hati-hati. Tapi jadilah pemberi pengaruh yang positif, memberikan iman, memberikan pengertian firman Tuhan yang benar, dan hiduplah di dalam itu. Hindarilah pergaulan-pergaulan yang kebiasaannya tidak membangun kepada iman, ya kan? Karena siapapun kita boleh bergaul kepada siapapun, tapi pilihlah mana yang membangun, mana yang berguna. Sama seperti firman minggu lalu kan, Paulus bilang semua halal kan bagi dia, halal-halal saja. Masa kita mau bertemu dengan siapa enggak halal, boleh-boleh. Tapi Paulus selalu memilih apa coba? 1 Korintus 10 ayat 23. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu mengganggu. Ya. Siapa yang bisa melarang kita mau berteman dengan siapapun? Segala sesuatu diperbolehkan, katanya benar. Tapi itu membangun nggak? Berguna nggak? Kalau nggak berguna, kalau nggak membangun iman kita, tinggalkan, jauhi. Cari yang membangun, memberikan pengaruh positif, memberikan pengaruh untuk pertumbuhan iman yang baik. Karena itu tadi 1 Korintus 15 itu kan pengaruh buruk membuat kita kehilangan kebiasaan yang baik. Kita hidup di lingkungan yang kita bisa sadar, bisa tidak sadar, pengaruhnya jelek untuk pertumbuhan iman kita, untuk membuat cara pandang kita ke depan bagaimana. Kita yang kita sortir, ya. Kalau itu membawa kebaikan, coba kita lakukan. Jemaat Tuhan, firman ini juga mengingatkan sekali lagi, hiduplah dalam kebenaran akan Tuhan. Jangan hidup lagi di dalam kegelapan, di dalam okultisme. Kita harus kuat, ya. Kita harus kuat karena kita tidak bisa pungkiri masih banyak biarpun orang Kristen yang masih menyembah kepada penyembahan berhala. Itu tidak bisa kita pungkiri. Masih banyak. Ya. Tinggal lagi kita harus mengimani. Peganglah. Kalau Yakobus katakan kita nggak boleh berbuah hati. Orang yang berbuah hati tidak akan pernah beruntung. Jangan kau pegang Kristus, kau pegang juga kegelapan. Kalau itu masih ada dalam diri kita, lepaskan, doakan, minta dilepaskan. Sekecil apapun itu bentuknya. Jangan suka bertemu dengan peramal-peramal, ya, petenung, ya, atau apapun yang berbau seperti itu. Jangan bertanya kepada roh orang mati. Pengkhotbah 9 katakan, tidak ada lagi hubungan orang mati dan orang hidup. Yang ada hanya tinggal kenangan. Iman enggak. Atau kita kadang yang percaya, kadang yang tidak percaya. Yakobus katakan kita Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Pilih Kristus sudah. Jangan pilih-pilih yang lain. Prinsip iman, ya, seperti Yosua kan? Yosua 24 ayat 17 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Jangan cuma karena Kristenan banyak seperti itu. Digantungkanlah itu di rumah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya percaya, hanya beribadah kepada Tuhan saja. Tapi di atas pintunya juga ada nanti apa? Mangkok-mangkok lagi, jangan-jangan. Tapi ini juga dibuat, tapi itu juga ada. Siapa yang tahu? Jadi kalau kita pilih Kristus, pilihlah. Yang Paulus katakan, jangan berbuah hati. Orang yang berbuah hati tidak akan pernah tenang. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang memberikan kami motivasi kehidupan beriman yang sesungguhnya, supaya kami punya nilai-nilai hidup yang benar, baik di hadapan orang lain maupun di hadapan
keluarga kami sendiri. Kiranya Bapa, dari keluarga Kristen lebih awal mendatangkan pengajaran yang seturut dengan firman Tuhan. Seorang bapak, seorang ibu memperkenalkan Kristus sungguh-sungguh dan bukan memperkenalkan kuasa-kuasa kegelapan ya Bapak kepada anak-anak mereka, supaya jangan orang-orang tua Kristen ya Bapak yang bahkan menjauhkan keluarganya daripada Engkau Tuhan. Tetapi kami hidup di bawah pengaruh banyak lingkungan, banyak pengajaran, banyak mitos yang mungkin secara di bawah alam sadar kami sesungguhnya merusak kepercayaan kami, merusak cara beriman kami. Berkati kami Bapa supaya kami kuat dan sanggup menelaah, memilah-milah mana yang tepat untuk iman kami dan mana yang bertentangan, supaya kami tahu Tuhan, dan kami punya prinsip iman yang teguh seperti Yosua. Kami bukan menjadi orang yang berdua hati, memegang Kristus, memegang kegelapan, sehingga kami menjadi orang yang selalu gusar dan tidak pernah tenang di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul untuk kesehatannya. Kami doakan khususnya untuk Bapak Roy Yudhoyono Siregar. Biarlah Tuhan masa-masa pemulihan ini betul-betul menjadi pemulihan total untuk kesehatannya, fisiknya. Dan biarlah juga kiranya Tuhan, karena imannya, dia tetap memiliki semangat, dia tetap berjuang, dia tidak surut di dalam pengharapan anak Tuhan, sehingga ada kesembuhan di dalam kehidupannya. Ke depan lebih total lagi, lebih pulih lagi ya Bapak. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Anakmu Diana berusia laga yang sudah Tuhan berikan usia 3 tahun. Kami bersyukur untuk kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati dia di masa tumbuh kembangnya ini. Biarlah Tuhan yang tetap menjagai, menyertai dan melindunginya sehingga dia terhindar dari mara bahaya dan dia tumbuh menjadi seorang putri yang cerdas, putri yang peka, putri yang berpengertian, putri yang takut akan Tuhan, yang membawakan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kami juga berdoa untuk GKPI yang saat ini juga Tuhan berulang tahun, bahwa GKPI 56 tahun yang lalu sudah berdiri dan boleh melakukan berbagai pelayanan. Ada banyak hal yang sudah dilakukan dan masih banyak hal yang perlu dilakukan. Ada banyak kebaikan-kebaikan atau juga Tuhan masih banyak PR kami di dalam pelayanan dengan tumbuhnya dan hidupnya GKPI di hampir seluruh penjuru Indonesia ini Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi kami, khususnya kami para pelayan, para pendeta, para penatua, para majelis di setiap gereja. Biarlah Tuhan kami semakin mengerti arti panggilan pelayanan kami, agar kami orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh pelayanan memberikan pengaruh positif, memberikan pengaruh pertumbuhan iman melalui pelayanan kami kepada jemaat. Dan biarlah juga jemaat Tuhan di GKPI menjadi jemaat Tuhan yang semakin dewasa secara iman, menjadi jemaat Tuhan yang semakin mengerti apa hak dan tanggung jawabnya di dalam GKPI sebagai media, sebagai sarana untuk mempertemukan, mempersekutukan kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Sehingga Tuhan, dengan pelayanan yang baik, dengan jemaat yang bertumbuh secara imani dewasa, maka semakin terciptalah kemuliaan Tuhan dimanapun GKPI boleh berdiri. Tapi kami tahu Tuhan, banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami, banyak dosa-dosa yang barangkali juga kami lakukan melalui pelayanan kami yang salah di hadapan. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menegur kami dengan kasih-Mu, sehingga teguran-Mu Tuhan membawa kami kepada pengertian, teguran-Mu membawa kami kepada penyadaran, supaya kami merefresh kembali, menyegarkan kembali pelayanan kami. Dan ketika jalan kami sudah menyimpang, kami kembali lagi kepada-Mu, supaya pelayanan kami semakin hidup dan berbuah. Kami juga berdoa untuk pertapakan tanah, pertapakan GKPI Cipayung yang terus kami kumpulkan hingga saat ini. Kami tahu bahwa dari kerendahan hati kami, bahwa kami menyadari sulit untuk umat Tuhan mendirikan
gereja, gedung gereja. Banyak hal Tuhan yang menjadi kendala dan tantangan, baik dari sudut nominal maupun lingkungan. Dua hal besar ini Tuhan menjadi tantangan ke depan. Tapi kami percaya Bapak, melalui tantangan dan ujian inilah kami semakin Tuhan inginkan bergumul dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh melakukan doa-doa syafaat kami. Kiranya itulah ketulusan kami, setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan, sehingga Tuhan kami betul-betul melakukan ora et labora, berdoa, berusaha, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha dengan daya upaya kami. Tapi kami percaya Bapak, tantangan yang berat ini, ketika kami boleh menyerahkannya kepada Tuhan, berserah kepada-Mu, walaupun kami melakukan berbagai upaya, tapi kami yakin ketika kami meletakkan Tuhan di atas kami, di depan kami, akan selalu ada jalan keluar, akan selalu banyak pintu yang terbuka. Biarlah Bapak itu tetap menjadi keyakinan kami, sehingga kami tidak menjadi surut juang, tapi kami tetap teguh dan yakin dan bersuka cita meskipun pekerjaan ini berat. Dan Bapak, kami juga mendoakan untuk rencana gereja ke depan akan melakukan priorisasi 5 tahun pelayanan di tengah-tengah kemajelisan GKPI. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati rencana ini sebagai jalan untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan yang boleh dipakai dan boleh memberikan, menyerahkan dirinya sungguh-sungguh sebagai pelayan Tuhan 5 tahun ke depan ini. Kiranya kami boleh dengan tepat memilih para pelayan Tuhan yang nantinya menjadi rekan pelayanan secara khusus, yaitu para majelis Tuhan. Biarlah Bapak, rencana ini boleh berjalan dengan tertib, teratur, dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau boleh melihat situasi kami, bahwa sistem priorisasi kami saat ini sungguh berbeda dengan sebelumnya, karena kami melakukan sistem online dan offline. Dua hal yang banyak tentunya Tuhan yang perlu kami perhatikan, yang perlu kami waspadai dan perlu kami cegah, karena ini adalah hal yang baru di hadapan kami, percaya ini ya Bapak. Tapi kami percaya ketika Tuhanlah yang kami andalkan, meskipun ini sesuatu yang baru dan kami masih bergumul tentang segala sistemnya, Tuhan boleh memberikan kami jalan keluar, memberikan terang pikiran, sehingga kami tahu selalu apa-apa yang perlu kami ambil, keputusan apa yang perlu kami lakukan. Dan sehingga Tuhan kiranya ketika itu kami lakukan dengan tujuan yang baik, yang mulia, itu juga akan menghasilkan hasil yang baik. Biarlah siapapun nanti yang terpilih Bapak boleh menyerahkan dirinya sungguh-sungguh di dalam pelayanan yang penuh dengan suka-duka. Dia akan tetap teguh dan tetap akan mengemban pelayanan ke depan ini selama 5 tahun dengan penuh kesungguh-sungguhan, karena Engkau tahu Bapak, tidak ada hal yang mau diambil dari pelayanan ini, tapi hanya pengabdian, hanya totalitas ya Bapak. Bahkan mungkin pelayan-pelayan yang akan terpilih memberikan banyak untuk di tengah-tengah gereja ini, baik materi, baik tenaga, dan hal-hal lainnya, pengorbanan yang lainnya. Tapi kami percaya ketika seseorang boleh menyerahkan dirinya sungguh-sungguh, berkat-berkat itu mengalir tanpa batas daripada Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan orang-orang yang tulus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruhnya agar berjalan dengan baik. Tuhan, banyak hal yang kami mau sampaikan secara khusus. Kami juga doakan untuk para pemimpin keluarga, orang tua, baik suami atau istri yang selama ini sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing, yang saat ini Tuhan terus bergumul bagaimana memperbaiki sistem ekonomi di tengah-tengah rumah tangga mereka karena wabah COVID-19 yang terjadi. Kami tidak lelah Tuhan untuk bermohon kepada-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dengarlah jeritan kami ya Bapak, bahwa kami jemaat Tuhan membutuhkan keberlangsungan hidup yang tidak terlepas dengan hal-hal yang berkenaan di dunia ini. Dan kami tahu dan kami yakin Tuhan pun mengetahui itu, karena Tuhanlah yang sudah memberikan kami kehidupan yang sedemikian. Biarlah Bapa, dengan jalan-Mu Engkau memberikan jalan hidup bagi setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap orang tua, sehingga Tuhan
di tengah-tengah kesulitan ini kami boleh semakin melihat sungguh-sungguh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Umat-Mu yang selalu berdoa dan berseru kepadamu. Biarlah kami tidak mengenal putus asa, tidak mengenal kata menyerah, karena kami yakin dan percaya selalu ada Tuhan yang boleh kami andalkan, yang memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, sungguh banyak lagi yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya ada banyak hal yang Tuhan juga sudah tahu yang mana yang terbaik untuk kami, karena Engkaulah yang berdaulat untuk memutuskan yang terbaik untuk kehidupan kami. Jikalau permohonan kami Tuhan di hadapan-Mu ada yang keliru, Tuhan boleh menunjukkan jalan supaya kami tahu rencana Tuhan jauh lebih indah. Karenanya itu Bapa, kami hanya mampu berdoa, berharap kepada-Mu, berserah. Kami tidak mampu lebih banyak menuntut kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang hidup, yang boleh melihat setiap kegusaran dan kegelisahan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami semakin bersukacita dan semakin bersemangat di dalam situasi-situasi yang kurang menyenangkan ini. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan dan jemaat boleh pulang.